Empalawang dapat musibah, ambruknya jembatan Ponto Bulu Musi yang menghubungkan dua kecamatan, jembatan kapital. Jadi kecamatan supaya kru jadi terisolir kalau jembatan terjadi musibah tahun 2019, Mas, bulan April pada waktu itu. Nah, karena Menteri PUPR-nya alumni UGM, saya bersama dengan Gubernur Selatan, kebetulan di samping alumni UGM, pernah sekolah SMA-nya di Palembang, iklan Pak Gubernur. Nah, saya paparan, di akhir paparan saya di Kementerian PUPR itu, saya sampaikan sambil guyon. Pak Menteri, saya ini diamanati oleh masyarakat Empalawang, mereka bangga saya jadi bupati karena salah seorang putra terbaik yang kuliah di UGM. Tidak banyak orang kampung saya yang kuliah di UGM. Nah, mereka titip pesan kepada saya, Pak Menteri, kalau sampai jembatannya dibangun, maka mereka akan mengatakan, percuma saya punya bupati alumni UGM, DPU-nya tidak disampaikan Pak Menterinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini bisa selalu memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk ikut Mangayu Bagyo menandai 72 tahun Universitas Gadjah Mada yang sudah menghasilkan banyak karya dan membuahkan banyak alumni yang mengabdi di banyak bidang, baik di pemerintahan maupun di lembaga bisnis, di lembaga negara dan sebagainya. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak John C. Muhammad SSI SH MMMH. Beliau adalah Bupati Empalawang, Provinsi Sumatera Selatan. Apa kabar Pak John C? Alhamdulillah Mas Bambang, kabar baik. Mudah-mudahan Mas Bambang juga kabarnya baik. Iya. Nah, mungkin bisa diceritakan pengalaman Bapak ketika menjadi mahasiswa di Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada. Kemudian ketika mahasiswa banyak berorganisasi, pernah menjadi ketua BEM dan ketua HMI cabang Yogyakarta. Ini luar biasa. Kemudian merintis di karir politik, sempat sebentar menjadi dosen, kemudian menjadi anggota dan ketua DPRD, dan akhirnya terpilih sebagai Bupati Empalawang. Silakan Pak. Baik Mas. Pertama saya kalau ditanya cerita tentang Mas UGM ini, betul-betul perasaan saya ingat peristiwa 30 tahun lalu, Mas. Saya masuk Jogja itu 6 Juni 90. Angkatan 90 masuk Fakultas Geografi UGM. Mulai kuliah Agustus aktifnya, tepatnya akhir Agustus, Mas. Pertama cara masuk dulu masih ada pendaftaran P4. Di sana mulai awal saya berinteraksi bersama-sama teman-teman di mahasiswa Universitas Gadjah Mada karena sudah gabung. Ada satu teman saya yang berbarengan di Fakultas Geografi P4. Penantan P4-nya itu Mas Andi Arief, yang sekarang di Partai Demokrat, sempat jadi statusnya Bapres di SBY. Itu satu kelompok loh, P4. Jadi saya mulai masuk UGM tahun 90, kemudian di akhir 90 saya sudah ikut LK1 HMI. Itu yang membuat pandangan saya berubah. Saya mulai bersama-sama teman-teman HMI. Saya jadi senang berdiskusi, senang ikut acara-acara ilmiah, mulai dari seminar, workshop dan lain sebagainya. Kemudian di internal kampus dan eksternal kampus ada organisasi internalnya waktu BEM zaman saya itu. Kemudian HMI selalu menyiapkan kadernya di BEM. Alhamdulillah, harusnya periode saya itu periodenya tahun 89.
Tapi saya diminta oleh Komisi Teknik Topografi, pertimbangannya mungkin satu dan hal, saya diupgrade, dipercepat, sehingga jadi BEM yang harusnya periodenya periode angka 89. Alhamdulillah teman-teman saya paling banyak ketika saya jadi BEM itu teman-teman 89 pengurusnya, yang 90 itu hanya ada beberapa orang. Yang sekarang tertinggal jadi dosen di Geografi UGM ada Mas Dr. Jati Mardian, dulu sama-sama saya, satu pasukan saya di UGM. Nah, saya karena orang kampung, orang desa, masuk Jogja, sebuah kota yang memang pusat pelajar mahasiswa, kulturnya berbeda. Ketika di kampung di Palawang yang tahun 90 itu hanya ada satu SMA saya itu SMA 1, SMA dengan satu tinggi. Tiba-tiba karena ada program UGM penelusuran lebih buku daerah, saya terpilih menjadi salah seorang mahasiswa UGM di Fakultas Geografi. Jadi saya masuk tanpa tes melalui program buku daerah. Nah, dalam proses perkuliahan saya di UGM itu, tadi saya masuk organisasi ekstra intrakampus, kemudian saya juga dituntut untuk belajar akademik saya di Fakultas Geografi. Kebetulan jurusan saya geografi fisik, sebuah jurusan eksak. Di geografi itu terbagi dua, ada yang sosial, ada yang eksak. Yang saya itu geografi fisik itu yang eksak, yang IPA, program studi hidrologi. Banyak sekali praktikumnya, Mas. Ada 23 mata kuliah praktikum. Nah, ini yang membuat saya sebagai mahasiswa itu harus menyeimbangkan antara praktikum dengan dunia organisasi. Dua-duanya kadang orang lebih berat sebelah tertinggal, lebih berorganisasi banyak yang tertinggal sampai di tamat kuliah. Nah, saya alhamdulillah mengatur waktu itu, Mas Bambang. Organisasi jalan, belajar jalan, praktikum jalan. Kalau yang teori tidak ada persoalan masuk kuliah kampus, tapi yang praktikum ini yang susah karena kamu buat laporan. Selesai laporan ini yang buat merasa sebuah bantan. Saya berangkat ke Jogja, izin dengan orang tua, dari bapak dan sanak saudara di kampung, harus menyelesaikan menuntaskan studi saya. Sampai organisasi, saya juga praktikkan studi. Alhamdulillah seimbang itu saya lakukan. Akhirnya saya jalan. Di organisasi jalan, di BEM, saya kembali ke TNI di tingkat korkop, koordinator komisariat, kemudian di cabang, dan pada akhirnya menjadikan saya selesai teori, selesai praktikum, sempat jadi asisten dosen untuk mata kuliah mineralogi, hidrografi, dan kualitas air. Tapi ketika harus memilih, terus jadi asisten dosen yang waktu itu 1 bulannya itu bisa dapat 18.000 satu mata kuliah yang bisa menyelesaikan studi sebenarnya. Tapi saya milih organisasi, saya tinggalkan ini karena saya merasa bahwa panggilan hati saya lebih cocok ketika saya di organisasi. Orientasinya pada waktu itu belum arah politik praktis seperti sekarang, Pak. Orientasinya saya harus mengerti politik, tapi dunia kerja saya tidak cocok jadi birokrat, jadi PNS pada waktu itu. Tapi saya akan konsultan, karena teman-teman banyak konsultan. Orientasi itu Jakarta berarti. Tapi ternyata Allah berkehendak lain, menampilkan lain. Saya digodok di Fakultas Geografi di Universitas Gadjah Mada di cabang Jakarta. Itu menjadikan saya yang mengerti politik, melek politik, paham apa itu rakyat politik. Akhirnya di akhir era 90-an, ketika cengkram Orde Baru masih begitu kuat, Bang Bintang dengan partai yang namanya UID, Partai Uni Demokrasi Indonesia. Padahal pada waktu partai terlarang hanya boleh ada 2 partai, satu ormas, satu golongan yang memerankan fungsi partai politik, itu golongan. Nah, kami mendirikan Partai Uni Demokrasi Indonesia. Teman-teman lain mendirikan PRD, tapi saya kan ideologinya berbeda dengan PRD, sehingga saya gabung di Partai Uni Demokrasi Indonesia yang didirikan oleh Bang Bintang dan Mas Usman. Saya jadi Presidium Budi Yogyakarta. Itu tahun 97, menjelang pecahnya reformasi 98. Nah, kita ngerti berpolitik. Kita mulai mutar keliling Jogja, Jakarta, bolak-balik pendamping dan masyarakat, mengenalkan apa itu Budi, apa itu manifestonya, apa itu platformnya, apa itu tujuannya. Karena tidak jelas. Singkat cerita, kuliah teori habis, praktek selesai, tapi skripsi belum selesai.
Saya masa studinya itu kalau yang dengan teori dan praktikumnya itu 6,5 tahun. Tapi terbengkalai skripsinya itu 3 tahun lebih terbengkalai. Ketika puncak reformasi, kita demo terus lupa menyelesaikan skripsi, Mas. Sampailah pada era reformasi. Pak Harto tumbang, Orde Baru tumbang, masuk ada reformasi, Pak Amin mendirikan partai yang namanya Partai Nasional, finalisasinya sebelumnya ada Partai Bangsa. Saya ikuti, saya melihat bahwa Pak Amin punya basis masa yang jelas, sementara Bang Bintang tidak punya basis masa yang jelas, dan platform Pudi dan PAN itu sama dan sebagainya, baik soal federalisme yang menjadi otonomi daerah, kemudian soal konsep ekonomi kerakyatan, kemudian demokrasi yang pilihan bangsa Indonesia, sistem pemerintahan itu sama. Saya memutuskan masa depan berpartai itu ada di PAN dan Pudi. Saya seperti para pemerintah, saya katakan ya, harus punya visi dan visi yang jelas apa yang kita capai. Kalau ini berpartai tentu kita berkuasa, kekuasaan sasaran antara. Setelah berkuasa kita mensejahterakan masyarakat. Nah, kalau mau itu ya adanya di PAN, ada di Pudi. Bila saya PAN. Itu singkat cerita perjalanan sampai saya berpolitik. Kemudian tahun 99 ikut pemilu, masih mahasiswa. Ya. Alhamdulillah pemilu pertama pun saya PAN demokratis, belum terpengaruh oleh money politik, pemilunya murni, betul-betul berdasarkan tokoh, ideologi, kemudian menata, memberikan informasi kepada masyarakat arti penting reformasi. Saya terpilih, Mas, dari PAN pemilu 99 dari Partai Nasional untuk Kabupaten Lahat, anggota DPRD Kabupaten Lahat, masih bujangan, masih mahasiswa. Itu tahun 1999, nanti tanggal 25 Agustus tahun 1999 menjadi anggota DPRD Lahat. Kemudian perjalanan saya setelah itu 2004, tahun 2000 saya menjadi ketua Dewan Pembina Daerah Partai Nasional DPRD PAN Lahat. Singkat cerita 2004 jadi lagi, jadi posisinya bertambah, PAN Lahat saya ketua, tapi terjadi proses pemekaran di Palawang. 2007 Palawang diketok jadi dengan Undang-Undang Nomor 1 2007 menjadi daerah atau baru, saya pindah ke Palawang, terpilih jadi ketua DPRD Palawang sampai dengan 2009, 2007-2009, kemudian 2009-2014 saya terpilih kembali. Sistem pada waktu itu kalau di 2004 itu PAN pemenang kedua di Palawang pemilu 2004. Kemudian 2009 jadi pemenang kedua lagi. Pemenang kedua, undang-undang berubah. Pemenang pemilu otomatis jadi ketua DPRD. Saya turun kelas, Mas. Jadi waktu ketua DPRD karena bisa pilihan lagi. Kalau pilihan sebenarnya sudah ngantongi dari 30 kursi, 30 suara itu 30 kursi, saya udah itu 23 pada waktu itu. Tapi kan sistem pemilu di akhir soal resmi menjelang berakhir periode 2009 itu lahir undang-undang yang menyatakan pemenang pemilu otomatis jadi ketua DPRD. Saya nomor 2 di bawah Golkar. Sebelumnya 2008 ada pencalon Bupati Palawang. Saya tidak menyiapkan diri awalnya. 3 bulan 18 hari lagi didorong teman-teman waktu pelaksanaan jadi maju, Bos. Saya dapat 25,8%, pemenangnya 30,4%. Mungkin sisa jadi menang Golkar. Sahabat saya, teman saya jadi bupati, jadi kompetitor saya. Dan pemilu 2009 Golkar menang lagi, sehingga ketua DPRD jadi Golkar. 2013 taruh lagi, Mas. Wah, dengan teman sendiri taruhnya ketat sekali. Saya melawan incumbent. Wakil ketua DPRD melawan incumbent. Alhamdulillah menang, Mas. Saya betul-betul bagi masyarakat Palawang pada waktu itu saya tampil di LC dan sebagainya. Saya katakan di Palawang ada 2 bupati. Bupati rakyat saya, Bupati MK, ya Budi Antoni. Lama, Mas. Akhirnya 2015 Bupati luar biasa. Perjalanan yang sangat panjang dan berliku ya. Pertanyaan saya adalah ya
apa semangat yang dibawa, nilai-nilai karakter yang diberikan oleh Universitas Gadjah Mada sehingga Pak Jonce bisa tahan berjuang yang begitu panjang? Kita beruntung bersyukur betul pada Allah SWT saya bisa masuk UGM. Karena ternyata semangat UGM, ciri UGM sebagai Universitas Pancasila, Universitas Kerakyatan itu melekat pada diri saya. Bahwa dari UGM jadi kawasan dari muka, menjadikan saya seperti sekarang. Saya dididik dengan visi UGM-nya itu Universitas Pancasila, Universitas Kerakyatan, yang saya pahami bahwa alumni Gadjah Mada itu harus betul-betul bisa menerjemahkan apa yang diinginkan rakyat, harus mampu menerjemahkan visi yang diinginkan rakyat, dan alumni UGM itu harus datang rakyat. Nah, dengan modal itu menjadikan saya bisa selalu eksis dalam situasi apapun. Kemudian kecintaan terhadap negara. Jadi betul-betul kebangsaan, nation building itu bagian dari ciri khas Universitas Gadjah Mada. Ini yang saya dapatkan dengan semangat itu, dengan jati diri sebagai universitas yang cinta kepada rakyat, universitas yang betul-betul bercirikan melaksanakan Pancasila ya secara murni dan konsekuen. Itu saya bawa karena sifat itu, karena karakter itu, karena ciri itu, rakyat jadi senang. Oh, ternyata di UGM itu tidak sombong, tidak elitis, tidak merasa benar sendiri, mau mendengarkan kata-kata rakyat, mau memahami, bahkan lebih kita saya di Fakultas Agronomi. Kalau di UGM itu pandai memimpin sebuah problem dimanapun dia berada. Kira-kira itu. Ya, Pak Jonce, Empat Lawang ini adalah kabupaten yang baru, kabupaten yang potensi utamanya pertanian. Kemudian Bapak kerjasama dengan alma mater, dengan UGM di bidang pertanian dan pariwisata. Itu apa dampaknya atau hasilnya sampai saat ini? Alhamdulillah, karena memang Pak Launi 40% penduduk petani, saya memantapkan ketika mencalonkan diri, melakukan riset, survei, apa yang diinginkan masyarakat. Intinya, harus mampu. Mampu itu ada beberapa hal, di antaranya soal keamanan, ini jadi visi utama Pak Launi. Visi Pak Launi itu madani, makmur, aman, damai, agamis, dan sosial. Nah, bidang pertanian harus kalau melihat Pak Launi itu mampu, bangun pertanian. Nah, kemudian saya berpikir kalau pertanian tentu harus berubah mindset para petani yang semula petani tradisional, petani yang karena turun temurun, kemudian petani yang belum mengetahui knowledge pengetahuan pertanian modern. Ini sebuah bagaimana caranya? Saya kan keluaran kampus UGM dan saya tahu UGM fakultas pertanian bagus, pusat-pusat studinya bagus. Saya berpikir saya teringat. Oh, saya akan kerjasama dengan UGM. Saya menurut rektor, kita punya potensi di pertanian banyak. Kita punya lahan yang bagus, kita punya lahan yang luas, kita punya penduduk yang relatif cukup besar dibanding Indonesia Timur. Kemudian komoditas unggulannya banyak, tapi masih tradisional. Hanya sebagai saya lakukan kerjasama. Kerjasama yang pertama pemetaan komoditas apa yang harus kita kembangkan di masing-masing kecamatan. Kita punya 10 kecamatan, Mas. Kita kerjasama dengan UGM, lakukan pemetaan, hanya dapat hasilnya, itu saya jadi tahu kecamatan masing-masing kecamatan yang punya harapan, punya potensi luar biasa ke depan untuk dikembangkan. Nah, dari kerjasama bidang pertanian ini, kita mengetahui kecamatan itu punya rencana perunggulan yang saya tuangkan dalam RPJMD. Ada beberapa potensi Pak Launi itu ada padi, ada kopi, ada lada, ada karet, ada sawit, kemudian palawija yang lain. Nah ini masing-masing ada 5 komoditas unggulan yang dikembangkan kalau mau lihat Pak Launi maju dan makmur, terutama di padi, kopi, karet dan jagung direkomendasikan kecamatan. Nah ini yang saya siapkan. Kemudian dari riset itu, dari penelitian yang dilakukan kerjasama dengan UGM itu, mereka melakukan pendampingan
terhadap petani, terutama tentang pengetahuan soal benih, bercocok tanam, kemampuan menganalisis, kemudian yang tidak kalah penting hasil akhir dari produk kita ini. Karena juga tidak hanya di hulunya, di hilirnya juga harus siap. Tidak hanya masyarakatnya paham, tapi pemasaran di bidang pertanian, hasil pertanian juga harus disiapkan. Dalam artian penanganan pertanian harus dalam artian luas, bukan cuma sekedar pertanian bercocok tanam yang dilakukan. Alhamdulillah Mas, 3 tahun kepemimpinan saya ini itu sudah mulai terasa. Daerah-daerah yang dulu sulit berkembang, saya berkembang. Pertanian di Kecamatan Muara Pinang, alhamdulillah sekarang meningkat. Proses penanaman jagung yang dulu nggak bisa terintegrasi, sekarang bisa terintegrasi. Nah, kemudian dan pariwisata, kita kerjasama karena pariwisata saya lihat hanya ada 2 pusat studi pariwisata yang direkomendasi oleh Kementerian Pariwisata, 1 ITB, 1 UGM. Saya pasti pilih UGM karena saya yang pembelian. Dan kebetulan dulu, sekarang sudah berganti, kepala pusat studi pariwisata itu teman saya, dosen saya di geografi, Prof. Baikuni, Mas Bambang. Nah, kita lakukan kerjasama. Pertama yang kita lakukan kerjasama dengan pusat studi pariwisata, membuat rancang itu pariwisata. Kita yang disiapkan, pusat studi pariwisata UGM terjun melakukan riset, hasilnya sampai ke kami, sudah selesai. Tahun pertama saya jadi bupati, kemudian di tahun kedua saya bawa ke DPRD jadi peraturan daerah sekarang tentang perintah ya, untuk pengembangan pariwisata daerah Palawang. Kita mulai kita bidang pariwisata satu-satu, tapi tidak mudah Mas menjalankannya karena pariwisata itu kan penting banyak orang. Nah, problem Palawang itu satu, jauh dari bandara, dari pelabuhan. Kalau alamnya sangat menjanjikan, tidak kalah dengan puncak di sini. Banyak sekali wisata alam yang menarik. Kalau orang luar datang pasti ingin kembali ke sini. Kemudian juga ada wisata religinya dari petani, wisata kuliner ya. Nah, cuma problemnya soal angkutan, soal infrastruktur untuk menuju sini. Nah, dengan dibangunnya tol Bengkulu Selatan, Palembang, Lubuk Linggau, Bengkulu itu, kita itu jarak di antara Lubuk Linggau dengan Lahat. Nah, cuma kabar terakhir sih agak sedikit buat saya ini, itu udah bangunan tol yang ruas Lahat Lubuk Linggau itu, belum tahu di tahun 2022 ini. Saya berharap nanti setelah kepaparan lagi, mudah-mudahan di 2023 atau di 2024, pembangunan tol yang ruas Morenim Lahat Lubuk Linggau akan dilanjutkan. Kalau sekarang baru sampai Morenim Mas, ruas tol itu. Kalau itu terjadi, maka pariwisata Palawang menjadi efek. Kita kerjasama di Kota Lubuk Linggau, Palawang dan Kota Pekalongan. Kita jadi penyanggahnya 2 daerah. Pariwisata Pekalongan, pariwisata Lubuk Linggau, kita penyanggahnya. Karena Lubuk Linggau punya bandara, ada punya bandara. Kalau Pekalongan itu memang kota pariwisata dengan Gunung Dempo itu mirip-mirip dengan puncak di Jawa Barat. Ini yang kita lakukan. Dampaknya dari perjalanan dampak dari kerjasama itu terasa Mas. Kita tahu arah pariwisatanya mau kemana, tahun pertama mau apa, tahun kedua mau apa, tahun ketiga kepada kelima. Kemudian pertanian kita juga punya arah dari kerjasama ini. Ada guidance dari perguruan tinggi. Karena saya mengedepankan akademisi, riset, konsultan itu menjadi bagian dalam konsep persiapan untuk membangun Palawang. Itu Mas Bambang. Biasanya capaian-capaian atau prestasi itu membuahkan penghargaan biasanya. Apa yang sudah diterima oleh Kabupaten Patlawan? Ya, sudah Pak. Alhamdulillah saya pengarah pertanian tanggal 15 nanti akan ada perdana KTNA. Saya mendapatkan penghargaan yang peniti mas apa Cupu Mas, Pinmas. Itu penghargaan tertinggi di bidang Kementerian Pertanian karena keberhasilan kepala daerah mengembangkan pertanian di daerahnya. Alhamdulillah saat 15 Oktober nanti di Kabupaten Morenim akan diserahkan, dipasangkan Pinmas di bidang pertanian. Hanya ada 2 bupati di pusat yang mendapatnya, saya dan Cirawas. Alhamdulillah ini sebuah capaian yang luar biasa dan tidak bisa lepas karena dididik di UGM dan digairah sampai sekarang oleh UGM melalui rektor.
Itu Mas, jadi capaian tertingginya 15 November nanti saya akan mendapatkan pin emas oleh Menteri Pertanian. Pak Jonje, ini kan kebetulan alumni UGM ini berada di mana-mana, di tempat-tempat yang strategis. Bahkan presiden, banyak menteri, banyak dirjen, gubernur, bupati, wali kota, banyak sekali yang alumni UGM. Nah, ini apakah membantu atau memudahkan dalam komunikasi, dalam bekerja, dalam mengabdi di pemerintahan? Sangat membantu Mas. Saya juga aktif di agama, masuknya terus pusat juga, dan saya merasa betul beberapa hal yang sepertinya mustahil, absurd bisa kita dapatkan dengan network yang ada, dengan jaringan keagama, itu bisa kita lakukan. Saya contoh aja Mas, kan kue di pusat itu banyak, tapi yang memperebut juga banyak. Kabupaten kota kan lebih dari 500 kabupaten kota. Itu semua ini berlomba-lomba. Awal pembahasan APBN, mulai Februari, Maret, April, semuanya menyampaikan usulan. Di Mei, Juni sudah hampir finalisasi. Nah, alhamdulillah karena banyaknya alumni UGM, saya kasih satu contoh Mas. Empalawang dapat musibah, ambruknya jembatan Pontok Bulu Musi yang menghubungkan dua kecamatan, jembatan kapital. Jadi kecamatan supaya kru terisolir ke jembatan. Terjadi musibah tahun 2019, Mas, bulan April pada waktu itu. Nah, karena Menteri PUPR-nya alumni UGM, saya bersama dengan Gubernur Selatan, kebetulan di samping alumni UGM, pernah sekolah SMA-nya di Palembang, iklan Pak Gubernur. Nah, saya paparan, di akhir paparan saya di Kementerian PUPR itu, saya sampaikan sambil guyon. Pak Menteri, saya ini diamanati oleh masyarakat Empalawang, mereka bangga saya jadi bupati, karena salah seorang putra terbaik yang kuliah di UGM. Tidak banyak orang kampung saya yang kuliah di UGM. Nah, mereka titip pesan kepada saya, Pak Menteri, kalau sampai jembatannya dibangun, maka mereka akan mengatakan, percuma saya punya bupati alumni UGM, DPU-nya tidak disampaikan Pak Menterinya. Nah, karena alumni UGM saya ketuk seperti itu Mas. Alhamdulillah cepat, orang nggak menyangka jembatan itu jembatan kabupaten, tapi dibiayai oleh APBN. Kalau bukan karena Menteri UGM, rasanya nonton Mas. Salah satu contoh saja, banyak yang lain. Di Pamnas juga begitu, di Kementerian Dalam Negeri juga begitu, di Kementerian Perhubungan banyak sekali. Kementerian Perhubungan, alumni UGM, hal yang bisa kita dapatkan akses langsung kuliah. Melalui agama lebih mudah berurusan. Yang susah untuk ditemui ketika ketemu alumni jabatan melalui keagamaan cepat Mas. Jadi kalau tadi pertanyaannya apa dengan banyaknya alumni bertebar di mana-mana memudahkan komunikasi, pasti Mas, pasti, dan jaringan terbangun di mana-mana. Ketika mau berangkat ke berbagai provinsi, mau kunjungan, cepat ketemu ada alumni. Tinggal kontak saya di Kagama. Saya mau ke Jawa Tengah, mau ketemu ketua umum Kagama, Mas Ganjar, ketemu Mas, cepat bisa terima kita kunjungan. Saya mau ke Menteri Perhubungan melalui Kagama, dikontak oleh sekjennya, oleh Mas Ari, sempat ketemuan. Jadi memudahkan luar biasa. Saya bangga, saya merasa pekerjaan saya lebih mudah dengan jaringan keagamaan Mas. Baik, Pak Bupati, terakhir, mungkin ada saran atau harapan ya, baik kepada alma mater maupun sivitas akademika, pada para alumni dan khususnya pada para mahasiswa yang masih belajar atau alumni yang baru merintis karir, apa saran dan tips untuk mereka supaya bisa benar-benar diterima mengerti di masyarakat? Harapan saya UGM jelas dengan awal pendirinya tetap dengan jati dirinya Universitas Pancasila dan Universitas Kesehatan. Kepada para pengelola, Pak Rektor dan jajaran, Pak Dekan dan jajaran, saya berharap sistem yang saling dukung, yang kaya bisa mensupport yang belum beruntung, tetap melaksanakan di UGM. Jadi saya setuju dengan pola pengelolaan bahwa di UGM itu dengan pola SPP yang kaya
bisa besar dilihat dari hasil orang tuanya apa profesinya. Itu saya setuju. Jadi yang orang kaya yang mampu bisa mensupply yang tidak mampu, sehingga orang-orang tidak mampu yang pintar tak bisa kuliah. Karena sekarang kan mau tidak mau sudah mulai bisnis di dunia pendidikan itu menjalan di mana-mana, kemajuan. Nah, UGM saya berharap seperti zamannya saya dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote ada masuk UGM. Itu yang program tahun udah PBB, programnya Pak Anan, Profesor Anan rektornya. Ini kita berlangsung sekarang. Polanya tidak mungkin orang yang di pelosok jauh sana akan kemampuan ekonomi yang lebih baik dari orang-orang yang di pusat pertumbuhan di kota-kota. Nah, orang yang tidak pun disubsidi oleh yang mampu seperti itu. Tapi UGM bisa memantau orang-orang cerdas, orang pintar di daerah tetap bisa kuliah di UGM. Jadi itu pertama. Kemudian yang kedua, harapan saya hubungan antara kampus dengan para alumni dijaga betul seperti sekarang. Jadi Kagama, alumni yang tergabung di Kagama itu hubungannya dengan kampus dibuat terus ada momentum ulang apa digitalis, momentum kalau para alumni buat segala macam, itu insya Allah dengan hubungan seperti itu alumni merasa saya kalau 3 bulan 4 bulan ke sesuatu yang hilang, Mas. Setahun itu bisa 4-5 kali ke Jogja, Mas, saking ini ya, mau ke kampus. Rasanya masih mau seperti saat kuliah, Mas. Saya bangga mengatakan saya alumni UGM, Kagama, di mana-mana. Saya mau kuliah sama. Kalau tak bisa S1, S2-nya, S3 aja, saya sudah seperti itu. Kalau bisa S1, S1-nya. Seperti itu. Jadi harapan saya itu, Mas, UGM tetaplah seperti UGM lalu, jati diri Pancasila, Nusantara, kemudian jaga komunikasi, jaga silaturahmi dengan para alumni, kemudian data betul alumni kita dari Sabang sampai Merauke itu di mana-mana sehingga bisa dikomunikasikan. Kemudian kerjasama antara kampus dengan daerah-daerah yang kebetulan para alumni yang mungkin seperti di Palawang ini. Itu baik sekali karena orang akan tahu UGM, orang akan tahu ternyata kalau oleh alumni UGM itu beda cita rasanya dengan dipimpin oleh alumni perguruan tinggi lain. Itu Mas. Terima kasih sekali. Terima kasih sekali Bapak Yonce Muhammad SSI SHMM MH, Bupati Empathlawang Provinsi Sumatera Selatan, yang sudah menceritakan pengalamannya, kenangannya terhadap kampus tercinta Universitas Gadjah Mada dan dampaknya terhadap tugas-tugasnya sebagai kepala daerah. Sekali lagi terima kasih, sukses Pak Yonce. Ya, terima kasih Mas Bambang, sukses, ya. Salam dengan alumni yang lain, karena Mas Bambang bisa menghubungi mereka semua ya Mas. Ya. Lagi kita cinta UGM. Ya. Kita Yogyakarta. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.